Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah segmen terbaru dari kajian-kajian yang saya buat, yang mana beberapa hari yang lalu saya mendapat masukan khususnya dari ummi saya yang menganjurkan saya untuk membuat segmen kajian yang berbasis fikih supaya orang-orang itu lebih relate atau ya banyak permasalahan yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena kalau di video yang sebelumnya, kajian yang sebelumnya kan kita sirah, itu kan konteksnya kan seperti wawasan dan pengetahuan. Kalau fikih itu konteksnya itu lebih ke waqi'iyah atau hukum-hukum yang terjadi di dunia nyata, yang mana hal tersebut itu sering atau setiap hari kita lakukan. Dan juga ada beberapa teman saya yang juga menganjurkan saya untuk membuat segmen selingan, supaya katanya kalau bahasnya tentang sirah terus itu nanti takutnya orang-orang itu bosen. Ya bukan takutnya, pastinya orang ya pasti bosen, namanya kajian itu banyak godaannya. Tapi intinya kalau kata teman saya itu supaya lebih berwarna dan supaya ya bisa buat yang nggak bosan, orang yang ngelihat itu bisa banyak pilihan, ingin mengikuti kajian yang mana. Mungkin saja ada sebagian orang yang passionnya itu atau dia itu lebih condong tentang fikih, atau ya sebagian orang ada yang lebih condong ke sirah, atau nanti sebagian orang ada yang lebih condong kepada ilmu akidah. Itu orang-orang bisa yastafid atau mengambil faedah dari kajian-kajian yang saya buat, sehingga manfaatnya itu dapat lebih meluas dan lebih menyeluruh ke banyak orang. Dan sekarang insyaallah saya akan membuat kajian tentang fikih dasar, yang mana kali ini saya akan menggunakan kitab karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang berjudul Dzakhirah al-Musyarrafah, yang mana itu juga sudah disyarahi oleh guru kami Sayyid Alwi bin Abdullah al-Aidrus, yang diberi judul Fawaidul Mu'allafah, syarah Dzakhiratul Musyarrafah, yang mana kitab ini itu adalah kitab fikih dasar atau fikih pemula, yang mana di dalamnya itu enggak cuma mencakup tentang fikih, tapi juga mencakup tentang akidah, juga mencakup tentang doa-doa, dan juga ada sedikit sirah tentang Nabi. Intinya ini itu benar-benar mencakup banyak hal, enggak cuma tentang fikih ini. Di sini ada sirahnya, ada tasawufnya, ada akidahnya, dan ini adalah konteksnya untuk mubtadi atau orang-orang pemula. Ya pembahasannya di dalamnya ini masih terbilang ringan, sehingga orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar insyaallah dapat memahami. Dan kitab ini itu adalah kitab atau yang dijadikan kurikulum oleh rata-rata madrasah yang ada di Hadramaut, khususnya di Kota Tarim. Yang mana kitab ini itu ya rata-rata
dijadikan mata pelajaran di tahun-tahun pertama di setiap madrasah-madrasah yang ada di Tarim, apalagi madrasah-madrasah yang bertaluk atau berkaitan dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Adapun di pondok kami, yaitu di Pondok Ilmin Nafi ini, kitab Fawaidul Mu'allafah atau Syarah Zakhirah ini itu dipelajari ketika tahun pertama yang menjadi tambahan dari pelajaran lughah. Jadi di tahun pertama bagi santri yang belum bisa bahasa Arab itu dimasukkan ke kelas lughah dulu selama 1 tahun untuk belajar bahasa Arab. Lah, selingannya selain belajar bahasa Arab, mereka itu ditambahi atau dibekali dengan kitab Zakhirah ini. Kitab pelajaran untuk pemula, yang mana di sini mencakup doa-doa, fikih dasar, tasawuf dasar, akidah dasar, itu ada di sini. Lah, kebetulan saya itu di tahun pertama alhamdulillah itu bisa langsung masuk ke kelas syariah. Jadi enggak masuk kelas lughah dulu. Karena ketika itu saya masuk itu sudah mepet Ramadan, hampir Ramadan, yang mana kelas lughah yang di tahun sebelumnya itu sudah tinggal beberapa hari. Saya masuk itu sudah mau ujian. Sehingga saya itu nggak nutut untuk belajar bahasa Arab bersama teman-teman saya yang dari tahun sebelumnya itu. Tapi kemudian itu kan sudah ujian, setelah itu kan liburan Ramadan. Nah, selama liburan Ramadan itu saya berusaha untuk belajar mempelajari bahasa Arab dari teman-teman saya, dari orang-orang sekitar sini. Intinya belajar otodidak untuk menyempurnakan bahasa Arab. Supaya apa? Ya supaya pengennya saya untuk mempersingkat waktu. Karena waktu belajar lughah itu 1 tahun itu menurut saya adalah lumayan lama, yang mana itu akan nanti ya efeknya pertama ke biaya dan juga ya ke waktu juga. Saya tidak ingin berlama-lama untuk hal-hal yang mungkin bisa saya skip lebih cepat. Jadi saya pengen ketika itu supaya ketika tahun ajaran baru setelah hari raya itu supaya bisa langsung masuk ke kelas syariah, bergabung dengan teman-teman yang sudah duluan masuk dari saya di tahun sebelumnya. Akhirnya ya alhamdulillah selama dari sebelum Ramadan terus Ramadan sampai Syawal itu saya berusaha, sangat-sangat berusaha supaya dapat lebih baik bahasa Arabnya, sehingga ketika masuk tahun ajaran baru di tahun selanjutnya saya langsung tes untuk masuk syariah. Dan alhamdulillah saya lolos, sehingga saya itu tidak usah lagi masuk ke kelas lughah, langsung dipersilahkan untuk masuk kelas syariah. Yang mana ya dengan begitu terhitung ya lumayan saya itu menghemat waktu selama 1 tahun. Yang mana teman-teman sekelas saya itu rata-rata sudah masuk setahun sebelum saya. Jadi mereka sudah belajar lughah selama 1 tahun. Saya masuk hampir-hampir akhir tahun, terus habis itu tahun selanjutnya saya masuk bersama mereka. Jadi saya nyekip 1 tahun. Lah, efeknya apa? Ya karena saya nggak masuk lughah, jadinya saya ketika masuk itu nggak sempat belajar yang namanya Fawaidul Mu'allafah, Syarah Zakhiratul Musyarrafah. Ya jadinya hitungannya saya membuat segmen ini itu adalah untuk memurajaah. Ya saya sudah sekalipun nggak sempat belajar ini di kelas, tapi alhamdulillahnya saya sudah membaca sebagian dari kitab ini, sekalipun ya baca-baca sendiri. Tapi dengan adanya segmen ini hitungannya ya saya murajaah dan juga menambah wawasan atau menembel pelajaran yang tidak saya ikuti ketika awal-awal saya mondok.
Jadi insya Allah kita akan buat segmen ini untuk fikih-fikih pemula, ya lumayan lah untuk wawasan-wawasan sedikit. Semoga nantinya itu akan menjadi segmen yang bermanfaat dan juga dapat menebar kebaikan dan menebar kemanfaatan kepada banyak orang. Insya Allah nantinya akan ada hari-hari tertentu, tapi saya belum ingin memberikannya, maksudnya belum ingin memastikan hari ini atau hari ini. Insya Allah yang akan saya upload sesi Dzakirah Musyarrafah. Sirahnya itu masih lanjut. Sirah Ummahatil Mukminin masih lanjut. Cuma diseling-selingi Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzakiratul Musyarrafah ini di beberapa hari. Semisal mungkin ya 1 minggu itu diselingi 1 kali Dzakirah. Sisanya itu kalau sempat yang buat tentang sirah. Tapi saya nggak ingin menentukan kayak pastinya itu hari apa. Tapi saya ada rencana, cuma saya nggak ingin menyebutkan. Kenapa? Takutnya kalau disebutkan dan ternyata meleset, nanti saya dikira PHP. Makanya ya udah, kalian lihat aja, tunggu aja di YouTube. Insya Allah nanti setiap minggunya, insya Allah setiap minggunya kalau sempat itu akan selalu ada segmen Dzakirah di sela-sela segmen Sirah Ummahatil Mukminin. Jadi seperti itu. Baik, ini kita baca muqaddimah aja ya. Mau baca muqaddimah sebentar supaya nanti episode selanjutnya itu kita langsung masuk ke pembahasan dalam kitab ini. Baik, kita sistemnya ini sama seperti sirah. Jadi saya akan membacakan nanti per kalimat-kalimatnya akan saya maknai pakai bahasa Indonesia supaya ya kalian itu bisa lebih memahami per kalimatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, yaitu ya muqaddimah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liyarbahu alaih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi khalaqal khalqa, yang telah menciptakan makhluk, liyarbahu alaih, supaya mereka itu mengambil keuntungan kepadanya. Wa wa'adahum, dan menjanjikan kepada mereka bil fadlil jazil, dengan anugerah yang melimpah, ladaihi, di sisinya. Idz marji'ul khalaiq kulluha, karena tempat kembali seluruh makhluk itu adalah ilaih, kepadanya, kepada Allah. Wal khairu kulluhu, dan semua kebaikan baina yadayhi itu berada di sisinya. Wa nusalli wa nusallim, dan kami ucapkan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, terhadap Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, ar-rahmatil muhdah, yang menjadi rahmat, al-muhdah, yang dihadiahkan kepada kita, wan ni'mah, dan ni'mah al-masdah, yang bagus, as-sirajil munir, yaitu lampu yang menerangi, wal bashir, dan juga pemberi kabar gembira, an-nadhir, yang juga memberi kabar peringatan, miftahi babi rahmatillah, kunci pintu rahmat Allah, habibihi, dan kekasih Allah, wa mustafahu, dan orang pilihannya, azimil gadri, yang mempunyai kedudukan yang agung, waljah, dan pangkat yang agung. Man ballaghar risalah, yaitu orang yang menyampaikan risalah, wa addal amanah, dan menunaikan amanah, wa kasyafal ghummah, dan menghilangkan kesedihan, wa hadallahu bihil ummah, wa hadallahu, dan memberi hadiah bihi, dengan Nabi Muhammad, siapa Allah, al-ummah, kepada umat. Hada ini memberi petunjuk, ini kalau enggak salah. Hada itu memberi petunjuk, yang mana Allah memberi petunjuk bihi, dengan Nabi Muhammad, al-ummah, kepada umat. Wa tarokana, dan meninggalkan kita, alal mahajjah, atas jalan, al-baydha, yang putih atau terang benderang, lailuha, yang mana malamnya, karena hari-ha itu seperti siangnya, la yazighu anha, tidaklah menyimpang dari jalan tersebut, illa halik, kecuali akan rusak, akan hancur, akan binasa, wa yafuzu, dan akan beruntung, mangka nabiha, orang yang
melewati jalan tersebut ilallahi kepada Allah salik yaitu untuk menujunya. Sallallahu semoga Allah selalu merahmati wasallama dan memberi keselamatan wa baraka dan memberkahi alaihi terhadap Nabi Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarga beliau wa ashabihi dan kepada para sahabatnya wa tabi'ihim dan para pengikutnya bi ihsanin dengan ihsan min kulli abidin dari setiap orang yang ahli ibadah nasik yang juga ahli ibadah. Wa ba'du fayaqulu maka berkata al-abdul faqir hamba yang fakir ilal malikil quddus terhadap rahmatnya Allah yang maha kudus yang maha suci yaitu Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus atau pengarang syarah ini. Jadi ini adalah muqaddimah dari syarih pembuat syarah ini ya. Habib Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus. Beliau berkata, ma ahwajal ummata betapa butuhnya umat ini ila an ta'allama terhadap mempelajari kullama setiap sesuatu aujaballahu alaiha yang Allah wajibkan kepada mereka ta'allumahu untuk mempelajarinya wa ma'rifatama dan mengetahui hal-hal yuqarribuha yang dapat mendekatkan mereka min khaliqiha terhadap pencipta mereka wa malikiha dan pimpinan atau raja mereka yaitu Allah. Lima fi dzalika karena dalam hal tersebut min sa'adatiha itu adalah sumber kebahagiaan mereka. Wa ma ahwajaha dan betapa butuhnya umat ini ilal ihtimam untuk lebih memperhatikan bi amrin nasyiah dengan masalah pertumbuhan minal banin dari anak-anak laki-laki wal banat dan anak-anak perempuan hatta yatanawwaru sehingga mereka itu dapat tercerahkan binuril ilmi dengan cahaya keilmuan wal fahmi dan pemahaman wal iqtidai dan juga mengikuti mulus sighar sedari kecil binabiyihim dengan nabi mereka al-akram yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ilma karena sesungguhnya ilmu atau belajar fi sighar di masa kecil kan naqshi itu seperti mengukir fil hajari di atas batu. Wa man syabba ala syai' dan barang siapa tumbuh atas sesuatu syaba alaih maka dia akan tua dengan sesuatu tersebut. Dalam artian orang yang tumbuh dalam hal kebaikan maka itu akan tertanam padanya hingga tua. Orang yang tumbuh dengan kebiasaan yang baik maka di masa tuanya dia akan kebiasaan baik tersebut akan melekat pada dirinya. Begitu juga orang yang tumbuh dengan kebiasaan buruk, maka di hari tuanya kebiasaan buruk tersebut akan terus melekat terhadap dirinya. Wa inna a'da al-Islam dan sesungguhnya musuh-musuh Islam al-yaum hari ini yaitu zaman sekarang la yukarrisuna mereka itu sungguh-sungguh mendedikasikan juhudahum usaha mereka liifsadin nasyiah untuk merusak pertumbuhan atau pertumbuhan min ahlil Islam dari ahlil Islam orang-orang Islam bisyattal wasail dengan macam-macam wasilah atau dengan macam-macam metode lian sya'u supaya orang-orang Islam itu tumbuh jahilan sebagai generasi jahilan yang jahil yang bodoh birabbihi dengan Tuhannya wa dinihi dan agamanya wa ba'idan dan jauh an nabiyhi dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fakana maka ada li zaman itu wajib ala ulama il ummah terhadap alim ulamanya umat ini an yuqimu untuk mendirikan at-tahsinat yaitu benteng-benteng perlindungan liraddi hadhil hujumat untuk membalas atau untuk menolak serangan-serangan ini. Fanahadha maka bersatu ulamaul ummah yaitu alim ulamanya umat ini wal murabbuna fiha dan murabbi-murabbinya yaitu orang-orang yang
mentarbiyah atau pendidik-pendidik di dalam umat Islam ini, liddifa'i untuk menolak atau membentengi atau melindungi an hadzal mauruth, atas warisan al-azim yang agung ini, yaitu para pemuda-pemuda baik yang laki-laki atau perempuan, itu adalah warisan yang agung untuk umat Islam. Maka sudah kewajiban bagi alim ulamanya itu untuk melindungi mereka supaya tidak tumbuh menjadi generasi yang bodoh dengan Tuhannya ataupun agamanya. Kullun bi tariqatihi wa manhajihi. Kullun, setiap orang, bi tariqatihi itu dengan caranya masing-masing, wa manhajihi dan metodenya masing-masing. Wa bi kulli ma yumkinuhun, dan dengan segala sesuatu yang memungkinkan al-qiyamu bihi untuk mereka lakukan, min wasailid difa, dari macam-macam wasilah atau wasilah itu. Ya wasilah penolakan itu atau alat. Fanasahu, maka mereka itu ya bisa dengan menasihati, wa bayanu dan menjelaskan, wa arsyadu dan memberitahu, wa rabbu dan mendidik, wa sunnafu dan bisa juga dengan mengarang atas nifat karangan-karangan allati tadullu 'ala Allah, yang dapat menunjukkan kepada Allah. Wa tu'allimul jahila bi amri dinih, wa tu'allimul jahila dan mengajari orang-orang yang bodoh bi amri dinihi dengan perkara-perkara agamanya, min umurin dari sesuatu, wajibatin yang wajib, alaihi terhadap mereka, fi ibadatihi di dalam ibadah mereka, li rabbihi kepada Tuhan mereka, wa ad'iyatil ahwali dan juga doa-doa dari setiap keadaan-keadaan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, allati ja'ana biha, yang mana hal tersebut itu datang kepada kita, yaitu Nabi Yuna, yaitu Nabi kita, al-hadi yang menjadi penunjuk, al-amin yang amanah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna, supaya doa-doa tersebut itu menjadi hisnan, yaitu pelindung, hasinan yang kokoh, wahirzan dan juga menjadi penjaga, makinan yang terpercaya, warabton dan menjadi ikatan, lil ummah bagi umat Islam ini, bihadiha dengan penunjuk mereka, wa muqidhiha dan penyelamat mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ajmal, dan bahwasanya sebagai salah satu dari yang paling bagus, wa anfa dan yang paling bermanfaat, ma'ullifa fi hadza sya'n, karangan yang dibuat dalam hal ini itu adalah kitab Az-Zakhirah Al-Musyarrafah, yaitu kitab Zakhirah Al-Musyarrafah li syaikhi, yaitu karangan guru kami, wa barakati dan juga berkah kami, wa sayyidi dan tuan kami, wa sanadi dan sandaran kami, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, atala fi umrih dan memanjangkan umur beliau. Faqad jama'a, maka beliau Habib Umar itu telah mengumpulkan fi kitabihi di dalam kitab ini, hadza ma yajibu 'alal muslim, terhadap sesuatu yang wajib bagi seseorang muslim, ta'allumuhu untuk mempelajarinya, ma'a ad'iyatil ahwali bersama dengan doa-doa dari setiap keadaan-keadaan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, allati ja'ana biha, yang mana doa-doa tersebut itu kita dapatkan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ammallahu, dan Allah telah menyebarkan bihadza al-kitab, dengan kitab ini, an-nafa, yaitu kemanfaatan, lil qasi terhadap mereka yang jauh, awadan dan yang dekat, wastafada dan mengambil faedah, minhu dari kitab ini, al-katsir yaitu banyak, min tullabil ilm dari penuntut-penuntut ilmu, fi biqa'il buldan di berbagai negara, fi syarqil ardi wa gharbiha, baik dari timur atau barat bumi dunia, wa shimaliha wa janubiha dan juga utara dan selatannya dunia ini.
Dalam artian segala penjuru dunia itu sudah banyak yang mendapat manfaat dari kitab ini. Wa kataballahu, dan Allah menuliskan lahu terhadap kitab ini al-qabul, yaitu diterima. Lisidqi muallifihi, karena kejujuran pengarangnya, wa ikhlasihi, dan keikhlasan beliau. Walaqad asyara, waqad asyara, dan telah memberi isyarat alayya terhadap saya, maksudnya asyarih ini yaitu Habib Alwi, al-katsir, banyak orang, minal ikhwani, dari saudara-saudara kami, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka, fi awqatin mukhtalifah, di waktu-waktu yang berbeda-beda, an adha'a, untuk supaya saya itu memberikan lihadzal kitab, bagi kitab ini, syarhan mukhtasaran, yaitu penjelasan yang simple, ubayyinu, supaya saya itu menjelaskan fihi, dari kitab ini, masailahu, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, wa azkuru, dan untuk saya sebutkan, wa uwaddihu, dan saya jelaskan adillatahu, terhadap dalil-dalilnya, liyakuna, supaya hal tersebut itu sanadan, dapat menjadi sandaran, li muallimihi, bagi orang yang mengajar kitab ini, wa marji'an, dan menjadi rujukan, li talibihi, bagi orang yang mempelajari kitab ini. Fa ajabtuhum, maka saya kabulkan apa yang mereka minta, lidzalika, terhadap hal tersebut itu, ma'aki sori fahmi, dengan dengan sedikitnya pemahaman kami, wa dha'fi himmati, dan lemahnya semangat kami, wa madraki, dan juga penalaran kami. Walakin, akan tetapi, igtinaman lil isyarah, sebagai bentuk memaksimalkan atas apa yang telah diisyaratkan oleh mereka, warogbatan, dan fi nailil bisyarah, dan juga mengharap untuk mendapatkan bisyarah atau kebahagiaan, fawadatu, maka saya berikan lahu, bagi kitab ini, hadza syarh, yaitu syarah ini, al-mukhtasar, yang simple, alladzi baina yadik, yang ada di depan kalian sekarang, taudihan, sebagai penjelasan, limasail kitab, terhadap masail atau masalah-masalah yang ada di kitab ini, wa ta'arrudon, dan juga menyodorkan li adillatihi, terhadap dalil-dalil al-waridah yang sampai, fi fadli ma fihi, terhadap keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, liyastafida minhu, supaya mengambil faedah darinya, al-muallim, yaitu orang yang mengajar, wa talib, dan juga orang yang belajar, waman fil fauzi raghib, dan juga orang-orang yang menginginkan keberuntungan, wa khususon, dan khususnya, anna hadzal kitab al-mubarak, bahwasanya kitab ini, kitab yang barokah ini, lam yabruz lahu syarhun, belum ada syarah yang yang tampak, hatta an, sampai sekarang, ala hasabi ilmi, sepengetahuan saya. Jadi sampai sekarang itu masih belum ada syarah dari kitab Zakhirah Musyarrafah karangan Habib Umar, selain syarah dari Fawaidul Mu'allafah ini, yaitu karangan Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus. Jadi kalau kalian itu mencari di internet kitab Zakhirah Musyarrafah, itu kalian tidak akan menemukan matanya, kecuali yang kalian temukan itu pasti Fawaidul Mu'allafah. Kalau kalian ketik Zakhirah Musyarrafah, matan Zakhirah Musyarrafah, itu kalian gak akan menemukan. Yang kalian temukan pasti yang paling atas itu adalah Fawaidul Mu'allafah, karena masyhurnya ya seakan-akan ini sudah menjadi satu kitab, dan juga ini adalah syarah yang pertama kali untuk kitab Zakhirah Al-Musyarrafah. Wa ba'da an intahaitu minasyarah, wa ba'da an intahaitu, dan setelah saya menyelesaikan minasyarah-syarah ini, qumtu bi'ardihi, saya melakukan untuk menyodorkan kitab ini, ala sayyidi, kepada tuan saya, wasanadi, dan sandaran saya, wa sahibil fadli alayya, dan juga orang yang berjasa atas saya, yaitu syaikhi, guru saya, al-allamah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, liyanzurahu, jadi saya sodorkan kepada beliau, liyanzurahu, supaya beliau melihat kitab ini, wa tahulla binadharihi alaihi barakatuhu, dan dengan pandangan tersebut kitab ini mendapat barokah beliau,
Fa'atlaqa, maka beliau memberikan alaihi terhadap kitab ini, yaitu Ismal Fawaidil Mu'allafah Syarah Dzakhiratul Musyarrafah, yaitu nama Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzakhiratul Musyarrafah. Jadi nama kitab ini itu diberi langsung oleh Sayyidil Habib Umar, yaitu pengarang matanya. Jadi yang mengarang matan itu, yaitu matanya Dzakhirah ini adalah Habib Umar. Kemudian disyarahi oleh Habib Alwi, sama Habib Alwi syarahnya ini disodorkan kepada Habib Umar, dan sama Habib Umar diberikan nama Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzakhiratul Musyarrafah. Jadi bukan nama dari Habib Alwi sendiri, melainkan dari Habib Umar. Warojai, dan harapan saya, miman qara'ahu terhadap orang yang membaca kitab ini, an yaguddut taraf, untuk memaklumi antaksiril ajiz, dari kecerobohan musannif atau penulis yang lemah ini. Wa ayyusliha, dan juga wa ayyuslihama bihi, dan juga supaya membetulkan sesuatu yang ada di dalamnya, minal khoto, dari kesalahan-kesalahan, in wujud, jika memang terdapat kesalahan. Wa ayyada'wali, dan supaya mendoakan saya, wa masyaikhi, dan guru-guru saya, wa walidayya, dan orang tua saya, kedua orang tua saya, wa ahli, dan keluarga saya, wa man lahu haqqun alayya, dan orang-orang yang memiliki hak dengan saya. Wallahu mas'ulun, dan Allah adalah zat yang dimintai, ayyataqabbala minni hadza syarah, supaya Allah menerima syarah ini dari saya, wa ayyubarika fihi, dan semoga Allah memberkahi kitab ini, kama baraka fi aslihi, seperti halnya Allah memberikan barakah terhadap asalnya kitab ini, yaitu matanya. Wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan kitab ini khalison, yaitu ikhlas, wa mukhlison, dan juga ikhlas, liwajhil karim, untuknya, yaitu untuk mendapatkan ridhonya. Wasababan, dan menjadi penyebab litafriji kurubil muslimin, atas menghilangkan kesedihan atau kegundahan orang-orang muslim, wa ghufranan lidzunubi, dan menjadi ampunan atas dosa-dosa saya, wa taqsirati, dan kecerobohan-kecerobohan saya atau kekurangan-kekurangan saya, wa masyaikhi, dan guru-guru saya, wa walidayya, dan kedua orang tua saya, wa ahli, dan keluarga saya, wa ikhwani, dan saudara-saudara saya, wa uladi, dan anak-anak saya, wa kulli man lahu haqqun alayya, dan setiap orang yang memiliki hak kepada saya, wa sababan, dan menjadi penyebab li farhi qalbi habibi, atas kebahagiaan hati kekasih saya, wa tabibi, dan juga penenang saya, wa qurrati aini, dan juga qurrati aini itu orang yang membuat saya bahagia, wa nuri qalbi, dan cahaya hati saya, wa jalai hammi, dan tujuan agung saya, tujuan utama saya, wa sayyidi, dan tuan saya, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa farahan, dan menjadi kebahagiaan di qulubi aslafi, bagi hati-hati pendahulu-pendahulu saya atau leluhur-leluhur saya, as-sholihin, yang soleh, wa farahan, dan menjadi kebahagiaan, wa ridhon, dan menjadi ridho, perantara ridho, liqalbi sayyidi, terhadap hati tuan kami, wa syaikhi, dan guru saya, wa barokati, dan barokah saya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, wa talalana fi umri, dan memanjangkan umur beliau untuk kita, wa nafa'ana bihi ajmain, dan memberikan kita manfaat dengan beliau, wa rabton bihi, dan menjadikan ikatan dengan beliau, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Kama as'alullah ta'ala, sebagaimana saya meminta kepada Allah ta'ala, ayyaja'alana, supaya menjadikan kita fi saffihi, di dalam barisan beliau, wa hizbihi, dan di dalam rombongan beliau, wa ayyahsyurana, dan supaya membangkitkan kita fi zumratihi, di golongan beliau. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu, yang menulis ini, Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus, as-sabat, yaitu hari Sabtu, 6 Rajab al-Haram 1436 Hijriah. 6 Rajab 1436 Hijriah. Sekarang itu 1447. Berarti kitab ini itu dikarang kurang lebih 11 tahun yang lalu. Nah, ini kan Al-Muwafiq 25 April 2015. 10 tahunan ya. 10 tahunan yang lalu. Tarim Al-Ghanna, di kota Tarim. Sonahallah, semoga Allah menjaganya.
Jadi itu adalah muqaddimah dari kitab Syarah Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzakhiratul Musyarrafah. Insyaallah kita akan kaji ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah kebaikan bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan bagi kalian yang melihatnya dan juga mendengarnya. Dan semoga menjadi perantara supaya kita dapat lebih dekat dan memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga mendapat keberkahan dari pengarang matanya yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan juga pengarang syarahnya yaitu Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bijahi Rasulillah wa bijahi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa bijahi Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Al-Aidrus wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.